Dia adalah yang boleh mengerti segala kebaikan dari sebagai firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Tetap semangat. Anak-anakku muda, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih buat tim worship leader ya, untuk pujian penyembahan tim pujian penyembahan kita yang ada di kandang haur, yang sudah melayani kita dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kalian, Tuhan Yesus memberkati masa muda kalian, dan semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya buat kerjasamanya. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Yuk kita baca Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan malam hari ini masih berhubungan dengan soal didikan, sambungan dari yang kemarin ya. Amsal pasal 3 ayat 11. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, baru pertama juga udah dibilang jangan menolak, jangan bosen. Karena kalau dibilang yang nurut, yang dengar-dengaran, itu pasti membosankan ya. Kalau ocehannya mami atau ibu atau mama, cerewetnya itu pasti ngeselin, ngebosenin ya. Kita seringkali tutup kuping atau seringkali sambil denger nasihat sambil kita main HP, kita cuek ya. Pada malam hari ini kita mau lihat atau kita mau belajar tentang bagaimana ya, apa ya, bagaimana kalau kita mentaati atau mendengarkan, dan bagaimana kalau tidak. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, seringkali kalau kita dinasehati ngeyel, ngedablek ya, seringkali maunya sendiri ya, atau pemikiran kita yang dipakai. Ada banyak nasihat-nasihat orang tua yang kita abaikan. Seringkali kita katakan itu kan zamannya mama dulu, beda dengan zamannya kita sekarang ya. Atau mungkin alasan alibi kita mengatakan situasi sikonnya udah berbeda ya. Apalagi kalau mengenai pacaran ya, kita katakan ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi ya. Kita mulai membuat alibi-alibi sendiri untuk mempertahankan apa yang kita mau. Kalau di dalam Amsal pasal 3 ya, Amsal pasal 3 di situ dikatakan ayat 5 sampai 7, kita akan mundur ya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini kayaknya ayat ini gampang banget dibaca, enak banget didengar, tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Dan banyak anak-anak muda ya tidak bisa melakukan hal ini. Semakin dilarang, semakin menjadi, semakin dikekang, semakin penasaran, semakin punya apa ya, punya tantangan tersendiri ya, punya kemauan apa, penasaran ya, kayaknya nggak enak gitu kalau nggak dicoba. Padahal orang tua bilang atau firman Tuhan katakan jangan dan jangan ya. Seringkali kita berpikir, kenapa sih cuman begitu aja kok nggak boleh, kenapa sih cuman begini aja nggak boleh ya. Kan berteman, kan biasa-biasa saja. Saya kan nggak di luar rumah, saya kan ada di dalam rumah
kita mulai membuat alibi-alibi tersendiri. Ya, firman Tuhan katakan, hai anak-anak muda, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita katakan dari mana ayatnya? Kita mau lihat dalam Amsal pasal kelima. Kita baca yuk. Amsal pasal yang kelima, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-15. Tante bacakan ya. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Dia itu siapa? Perempuan jalang. Ya, dia itu siapa? Ya, percabulan, dosa perzinahan. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Nah, kaum muda yang dikasihi dalam Tuhan, ya, kenapa Tante ambil contoh soal yang ini? Karena inilah yang terjadi atau yang dialami oleh banyak anak-anak muda. Mungkin kita katakan, saya tidak pergi ke tempat prostitusi, saya tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu, dan saya tidak pernah mendatangi tempat-tempat seperti itu. Hei, ingat, zaman sekarang adalah zaman modern, zaman teknologi. Engkau tidak perlu datang di tempat-tempat seperti itu, tetapi engkau bisa menghampiri mereka lewat tanganmu sendiri, lewat matamu, lewat HP-mu, lewat jari-jarimu, ya. Apalagi sekarang waktunya lebih banyak di rumah, ya. Kalau yang cowok-cowok, ya hati-hati, ya. Ada begitu banyak, apalagi di Instagram, ya, atau di media sosial, ada begitu banyak, ya, hal-hal yang sangat-sangat tidak baik. Pornografi, ya, begitu sangat meluas, ya, tidak ada batasan. Dan ketika kita mulai menyukai atau hobi atau sering membuka hal-hal yang seperti itu, maka kita membuka celah, ya, buat roh berzinahan, roh percabulan itu masuk dalam mata kita, dalam pikiran kita, dalam hati. Dan ketika dosa itu sudah memikat kita, maka dia akan membuahkan, ya, jangan salah. Ada peneliti mengatakan bahwa, ya, pornografi itu yang dia lihat, yang dia tonton, misalnya terekam, itu hilangnya itu tidak cukup 1-2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya, itu akan terekam di otak dengan sangat baik bertahun-tahun lamanya. Mungkin kau sekarang tidak katakan, oh saya tidak melakukan apa-apa, tetapi kalau kau terikat dengan dosa, ya, hanya sebatas jari, ya, mata, ya, untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal pornografi, maka itu akan merusak hidupmu, ya. Ketika engkau hanya mungkin sebatas melihat, lalu kemudian mencoba melakukan, lalu kemudian dan seterusnya,
Ada hal step by step yang pastinya itu akan bukan hanya menjadi dosa kecil saja, tetapi akan menjadi dosa yang sangat besar. Dan ingat, ketika kita melakukan ya hal-hal yang seperti itu, awalnya itu mungkin nikmat, awalnya itu mungkin membuat kita ketagihan. Tetapi firman Tuhan katakan itu adalah maut, ya, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Banyak anak-anak muda sekarang tanpa menyadari mengikatkan dirinya dengan dosa, mengotori pikirannya dengan dosa, ya, mengotori atau membuat dirinya tidak berharga, ya. Ada banyak anak-anak muda yang hancur hidupnya, berantakan hidupnya, ya. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 5 tadi, ya, di sini dikatakan bahwa ayat 11, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Berapa banyak perempuan-perempuan, gadis-gadis yang menyesal, yang menangis seperti Esau, meraung-raung, yang menyesal, menyerahkan hak sulungnya. Demikian juga ada berapa banyak gadis-gadis yang menyesal, meraung-raung, apalagi kalau sampai hamil, ya, meraung-raung untuk menyesali perbuatan itu. Hai anak-anak muda, hati-hati dengan zaman teknologi sekarang ini. Kita harus berhati-hati. Kita harus punya batas-batas di mana kita harus punya roh takut akan Tuhan, di mana apa yang kita lakukan itu kita harus pikirkan efek sampingnya. Ingat, itu semua tidak hanya sekedar ada di mata dan ada di tanganmu, tetapi dia akan merasuki pikiranmu, dia akan merasuki jiwamu, sehingga di dalam jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, dan ada kehendak. Nah, ini yang paling berbahaya. Ketika dosa itu sudah merasuki dalam pikiran, sudah merasuki dalam hati, ya, sudah masuk dalam pikiran dan dalam perasaan, dia akan membuahkan hasil, yaitu apa? Tindakan, ya, masturbasi, onani, ya. Tidak cukup dengan hal itu, ada berapa penyimpangan seksual lainnya, homo, ya, lesbi, ya, hubungan seks dengan binatang, hubungan seks dengan secara dunia maya. Anak-anak muda, Tante mengatakan hal ini karena ini yang terjadi di tengah anak-anak muda. Sekarang orang tua tidak bisa lagi mengekang HP, ya, karena HP ini adalah salah satu kebutuhan, apalagi untuk sekolah online, ya, untuk zaman sekarang. Tetapi hati-hati, kalau engkau tidak punya roh takut akan Tuhan, maka engkau akan terjerumus. Firman Tuhan katakan, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh, ya. Pada akhirnya engkau akan berkata, kenapa aku benci akan teguran? Kenapa aku menolak teguran? Kenapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku? Ini sudah penyesalan, tidak ada guna lagi, ya. Karena apa? Karena, ya, di sini dikatakan supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu. Kalau sudah diserahkan keremajaan kita kepada orang lain, ya, mungkin zaman sekarang virgin itu sesuatu yang mahal harganya, ya, sangat sedikit anak-anak gadis, ya, kalau bisa dipresentasikan mungkin hanya berapa persen saja yang mampu bertahan sampai pada perkawinan, pemberkatan pernikahan kudus. Tetapi kamu dan kita semua, ya, mari kita mau menjaga itu dengan sangat-sangat baik. Dan di sini dikatakan bahwa kalau kita menyerahkan keremajaan kita bukan kepada orang yang tepat, ya,
dan pada waktu yang tepat, maka kita akan melihat, merasakan hidup kita ya akan mengalami penderitaan yang begitu sangat berat. Pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, ya, kalau kita dalam ayat mundur tadi ya, pas Amsal 3 ayat 5, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Ya, di sini dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin orang tua, hamba-hamba Tuhan sudah mengatakan jangan, ya, jangan lakukan itu, jangan berkawan dengan si A, si B. Firman Tuhan juga mengatakan jangan sampai kita mencari pasangan hidup dengan di luar yang takut Tuhan. Anak-anakku muda yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mau menyadari sebelum hal itu terjadi, sebelum penyesalan itu terjadi, dengan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan ngeyel, ya, jangan ngedablek kalau dikasih tahu, cintai didikan, ya, jangan bosen-bosen diingatkan. Atau bilang tadi firman Tuhan ini lanjutan dari minggu lalu, minggu lalu. Ya. Firman Tuhan hari ini, malam ini juga mengingatkan dengan hal yang sama. Mari kita mau menjaga hidup kita, ya, kekudusan yang Tuhan berikan itu, setiap pribadi kita itu berharga di mata Tuhan. Dan orang yang menjaga sesuatu yang berharga itu tidak melakukannya dengan biasa-biasa saja. Ada berapa lapis pengamanan? Ya, orang kalau punya berlian, nggak mungkin dia taruh di pinggir jalan, nggak mungkin dia taruh di asal geletak begitu saja. Pasti ada step by step pengamanannya. Ya, dia masuk ke rumah, dia buka pintu kunci rumah, dia masuk ke kamar, dia kunci pintu kamar, dia masukkan ke lemari atau dia masukkan ke berangkas. Di dalam lemari dibuka pintu lemari, di dalam lemari ada berangkas, dikunci lagi, dimasukkan lagi ke laci, baru dikunci. Ada berapa lapis pengamanan? Karena apa? Karena itu sesuatu yang berharga. Demikian juga hidup kita. Firman Tuhan katakan, hidupmu telah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan telah menebus, ya, anak-anak muda dengan harga yang sangat mahal. Jangan kita berikan sesuatu yang berharga itu dengan sia-sia. Mungkin kita katakan, saya masih lajang tante, ya, saya belum menikah, saya belum melakukan apa-apa. Tapi ini jadi peringatan buat kita. Hati-hati, ya. Kita harus menjaga mata kita, kita harus menjaga jari kita. Jangan sampai coba-mencoba, ya. Mungkin kita katakan, itu buat laki-laki, sering melihat yang gambar seksi-seksi, ya. Hey, sekarang bukan hanya laki-laki yang harus dijaga, perempuan juga harus dijaga, ya. Melihat laki-laki yang badan kekar, sterek, maco, ya. Atau melihat sosok-sosok yang romantis, ya, drama-drama Korea dan lain sebagainya, mulai menghayal dan lain sebagainya. Awalnya film-film drama Korea itu hanya menyajikan ciuman bibir, ciuman pipi, dan hanya pelukan biasa. Mungkin kalian itu kan biasa tante, sesuatu yang biasa, ya. Tapi ketika kalian melihat itu berulang-ulang kali itu akan tertanam. Kemudian bagaimana sih rasanya, ya, kalau dicium sama laki-laki, ya, ketika ada kenalan di WA atau di inbox, kalian langsung berbunga-bunga, ya, langsung berbunga-bunga. Kemudian berlanjut dan berlanjut.
Apa yang kalian lihat, kalian mau pengen ngerasain. Gimana sih? Ya, seperti yang di saya tonton itu, ciuman bibir itu seperti apa sih? Wow, tante terlalu dalam membahas hal ini. Tapi inilah yang terjadi. Tante tidak akan merasa ini tabu. Buat apa kita anggap tabu, ya? Tetapi dunia sekarang tidak bisa terkekang dengan hal itu. Tidak bisa dibatasi, ya. Tidak bisa dibatasi. Mungkin besarnya HP tidak lebih dari berapa in. Tapi luas, sangat luas dahsyatnya, ya. Kalau HP itu digunakan hal-hal yang tidak baik, dia akan merasuki hidupmu, dia akan merasuki jiwamu. Kalau engkau punya sakit hati, kekecewaan terhadap laki-laki, ya, mungkin kau tidak suka lagi kepada laki-laki sehingga engkau menyukai perempuan dengan perempuan, lesbi. Atau sebaliknya, laki-laki, engkau mungkin tidak suka kepada perempuan karena ada perempuan yang menyakitimu sehingga engkau tidak suka pada perempuan. Jadi engkau terkena, ya, homo, guys. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa itu semua tidak langsung membuahkan hasil, ya, dosa, tetapi diawali dengan hal-hal yang sangat sepele. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ya, jangan menolak didikan Tuhan, jangan bosan akan peringatannya. Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai orang tua. Tuhan memakai guru-guru untuk mendidikmu, untuk mengajarmu, untuk mengarahkanmu, untuk melindungi engkau, untuk menjaga langkahmu, ya. Jangan ada guru mendidik. Wah, ya, ada beberapa bulan yang lalu kejadian, ditegur karena merokok, tersinggung, marah, gurunya langsung dibunuh. Wah, itu benar-benar itu, ya. Tetapi kaum muda yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mencintai didikan. Nah, apa resikonya kalau kita menolak didikan? Ya, kita akan baca dalam Mazmur pasal yang kedua ayat 4. Mazmur pasal 2 ayat 4. Baca, ya. Dia, Tuhan, ya, Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Nah, kalau kita diolok sama teman, dieledekin sama teman, seandainya kalau kita lagi jalan terus kepleset jatuh, wah, diketawain, ih, sakit banget kan rasanya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, itu, ya. Nah, ini yang mengolok-ngolok, yang menertawakan kita bukan manusia, tapi Tuhan. Ih, kok Tuhan tega banget sih ngetawain gue, ya. Kok gitu sih? Orang lagi jatuh, ya. Kita mungkin katakan, orang saya lagi kena masalah, orang saya lagi kena beban berat begini, kok diketawain, diolok-olok lagi. Bukan hanya tertawa, tetapi diolok-olok. Bayangkan coba. Kenapa? Yuk kita mau baca lebih jelasnya, ya. Dalam Amsal pasal 1. Ayo buka Alkitabnya, buka. Ayo buka Alkitabnya. Kenapa Tuhan sampai menertawakan? Kenapa Tuhan sampai mengolok-ngolok? Ya, dari sorga loh. Di sini dibilang kalau dalam Mazmur 1 ayat 4, dari sorga Tuhan ketawain. Tuhan mengolok-olok. Ayat 24. Amsal pasal 1 ayat 24. Karena apa? Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Siapa? Tuhan. Didikan, ya, ditolak. Dan tidak ada yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku.
bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Jelas, ini sangat jelas. Nggak usah pakai translate bahasa ini, bahasa itu, tafsiran ini sudah jelas. Oleh karena kita tidak mau atau karena kamu mengabaikan nasihat firman dan tidak mau menerima didikan, teguran. Ya. Selanjutnya, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Serem ya? Udah diketawain, udah diolok-olok, kita berdoa, kita ngejerit, kita nangis sama Tuhan, gak dijawab sama Tuhan. Ya, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ayat ini sangat berbeda dengan Yeremia 33 ayat 3. Ya, berserulah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doamu. Ini ayat ini kebalikannya, jelas, sangat berbalik. Ya. Di sini dikatakan pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tidak akan aku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tidak akan menemukan aku. Kita mungkin katakan, Tuhan itu penuh kasih sayang. Ya. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ya. Ketika kita sudah hamil duluan, ketika kita sudah gagal sekolah, tidak bisa lulus SMA, ya. Ketika kita sudah jatuh, kita katakan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu sayang. Tapi apa kata firman Allah? Ya. Apa yang kita perbuat, kita harus menerima hukumannya. Dosa diampuni, ya, tetapi hukuman terus berjalan. Kita lihat, ya, ayat 30, tidak mau menerima nasihatku dan ayat 30, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Amsal pasal 3 tadi ayat yang ke-5 sampai ke-7, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap dirimu bijak. Nah, ya, seringkali rencana yang kita sudah ambil, ya, seringkali pemikiran kita, ya, kita tidak selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita maunya, Tuhan ini jalan yang saya mau, jalan yang saya pilih, jalan yang saya tempuh. Saya maunya begini, yang gak bisa, Tuhan gak boleh ikut campur, orang tua gak boleh ikut campur. Ini kan hak asasi manusia, ini kan hidup saya. Saya kan sudah 17 tahun ke atas, sudah boleh menentukan hidup sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu dan dia meluruskan jalanmu. Jadi terbalik, ya. Harusnya kita harus menyerahkan rencana kita ke pemikiran kita. Apa yang kita mau? Tuhan, ini loh saya maunya begini. Tuhan mau nggak? Tuhan setuju nggak? Ya. Baru Tuhan turun tangan. Bukan begitu anakku, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, ini bengkok-bengkok nih jalannya, lurusin ya. Tetapi dalam ayat ini, ya, dikatakan apa? Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jadi apa? Rencana, keinginan, apa yang kita mau itu, ya, itu membuahkan hasil. Tetapi ya sayangnya bukan hasil yang penuh dengan masa depan yang indah, yang sejahtera, tetapi yang penuh dengan kegagalan.
sekolah berantakan, kawin muda, ya. Kita tidak bisa memiliki masa depan. Yang direpotkan siapa? Orang tua. Kasihan. Udah ngedidik, udah merawat baik-baik, ya. Dengan harapan anak bisa menjadi jaminan harapan tua orang tua. Tapi kenyataannya, ya, menikahkan anak lepas satu, tapi bawa 3 sekali 2, ya, 1 sama anaknya, ya. Jadi beban. Mau kerja apa? Nggak bisa kerja. Mau kerja di mana? Nggak punya ijazah, ya. Kalau sudah begini, siapa yang susah? Pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum itu terjadi, mari kita menyadari hidup kita. Hidup kita berharga. Sekali lagi Tante katakan, hidupmu dan hidupku berharga di mata Tuhan. Engkau harus punya lapis, ya, berlapis-lapis, ya. Kalau mungkin iblis berusaha mendobrak pertahananmu lapisan pertama, kau sudah punya lapisan kedua. Kau sudah punya lapisan ketiga, kau sudah punya lapisan keempat, sampai harta yang paling berharga itu kau simpan baik-baik. Apa itu? Firman Tuhan, roh takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, dengan apa seorang anak muda menjaga hidupnya dengan kelakuan bersih? Dengan firman Tuhan. Amin. Kalau engkau mau hidupmu diberkati Tuhan, ingat baik-baik, ya. Orang tua seringkali Tuhan pakai, ya, untuk mengarahkan, ya, untuk mendidik, untuk mengingatkan, untuk melatihmu. Orang tua seperti induk Raja Wali, ya, ketika melihat anaknya itu tidak hanya ditaruh di sarang, ya, tidak hanya terus diberi makan. Tetapi orang tua seringkali melatihmu. Seringkali kita katakan, kok mama jahat banget sih sama aku. Pagi-pagi disuruh bangun, suruh ngepel, suruh nyapu, suruh nyuci piring. Kok tega banget sih. Anak orang lain bangun jam 10 gak ngapa-ngapain, biasa aja. Hei, orang tua tidak pernah jahat kepada anaknya. Orang tua melatihmu. Kalau engkau disuruh bangun pagi, membersihkan dapur, membersihkan rumah, ya, rapikan, membantu orang tua ini dan itu. Apalagi kalau orang tuanya ada pekerjaan di rumah, punya toko, engkau harus jaga toko. Hei, ya, itu buat masa depanmu. Tante baru dapat kabar minggu ini, ya, minggu ini. Tante sangat sedih, ya. Kenapa? Karena ada seorang teman, ya, teman dari anak tante. Awalnya bapaknya yang meninggal, ya. Kemudian mamanya sakit diabetes, bapaknya dulu yang meninggal, baru mamanya. Masih kelas 2 SMA, ya. Tapi untungnya anak ini adalah anak yang mandiri. Dia anak satu-satunya, tetapi dia anak yang mandiri, ya. Dia sudah bisa mengelola usaha mamanya, ya. Ada begitu banyak hal-hal yang akan terjadi yang kita tidak tahu ke depannya. Mungkin kita katakan, nanti orang tua, papa mama jangan dulu mati kalau saya belum jadi, kalau saya belum kawin, kalau saya belum kuliah. Tidak bisa. Umur ada di tangan Tuhan. Tetapi kalau kau mau hidup menurut jalannya Tuhan, ya, mungkin secara umur kita harus terpisah dengan orang tua, ya. Orang tua tidak bisa ada di sampingmu untuk selama-lamanya. Tapi kalau engkau benar-benar menghargai didikan Tuhan, benar-benar menghargai, ya, latihan demi latihan yang kau terima, maka engkau tidak akan merasa shock atau mungkin tidak kalang kabut, ya. Ketika seorang induk Raja Wali melepaskan anaknya terbang, mungkin
akan jatuh, tapi induk itu akan terus turun dan mengangkat, menopang lagi. Ketika sudah di atas, dijatuhkan lagi sampai anak Raja Wali itu bisa terbang. Nah, ketika orang tua sedang mendidik dan melatihmu, ketika orang tua sedang mengarahkanmu, anak-anak perempuan ya, belajar cuci baju, belajar setrika, belajar nyapu, belajar ngepel, bukan berarti mama gak kuat gaji pembantu, bukan berarti mama gak kuat gaji bibi. Ya, jangan malas-malas di rumah. Anak laki-laki juga nyapu, ngepel, nyuci piring, ya, belajar cuci baju. Ketika tante masuk rumah sakit beberapa hari, ya, anak-anak tante tidak pernah kewalahan. Karena apa? Sudah terlatih. Ya, rumah selalu bersih. Ya. Dan mereka bisa masak sendiri, mereka bisa mengurus sendiri, mereka bisa menjaga adiknya. Kenapa? Karena tante latih. Ya. Demikian juga kamu, semuanya. Ya. Orang tua tidak pernah ada yang jahat kepada anaknya, tapi itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Jangan sampai kita mengalami Amsal pasal 1 ayat 24 sampai ayat 32 ini. Ih, gak enak banget. Diketawain sama manusia aja jengkelnya minta ampun kan. Ya. Apalagi diketawain sama Tuhan, diolok-olok sama Tuhan. Bahkan Tuhan membiarkan, ya. Ayat 32 tante belum baca ya. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Hah, ini dia. Ya. Lalu bagaimana kalau kita taat? Bagaimana kalau kita mau dengar-dengaran, menghargai didikan yang tidak masuk kiri keluar kanan, tetapi direnungkan? Mungkin perkataan itu pedas sedikit, nyakitin, nyelekit, ya. Tetapi kita ambil positifnya dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita dapat? Dalam Amsal pasal 3 ayat 2. Amsal pasal 3 ayat 2, di sana dikatakan apa? Ya. Ayat 1, tante bacakan ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita akan dapat ini. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ya. Lalu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang kedua, akan dapat apa? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, ini dia. Disayang Tuhan, disayang manusia. Dimanapun kita pergi dan berada, kita dicari-cari orang. Ya, itu yang bagus. Daripada, malas ada si A, ya, ngapain? Tapi kalau kita dicari-cari orang, ayat 16, kita akan baca yuk. Lebih hebat lagi. Ayat yang ke-16, Amsal 3 ayat 16. Lebih hebat lagi, apa yang Tuhan kasih. Diulang lagi ya, dalam ayat yang 3 ayat 16, diulang lagi. Kita dapat apa? Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Enak gak denger ya? Enak banget. Kita akan berguna, kita akan bermanfaat. Karena apa? Karena kita punya nilai, karena kita punya harga yang mahal. Bukan karena kita, karena saya harga mahal, karena saya cantik, karena saya pinter ranking 1, karena saya begini. Ya, mungkin itu nilai luar. Tetapi kita ada di dalam kita. Inner beauty kita ada di dalam. Kecantikan, kegantengan kita ada dari dalam. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga. Dimanapun kita pergi dan berada, kita dicari orang. Ya,
dikejar-kejar, berkat itu akan mengikuti kita. Jalan kita penuh dengan bahagia, ya. Kita akan jadi pohon kehidupan, ya. Artinya apa? Kita mengalirkan aliran-aliran sukacita, damai, sejahtera, berkat, ya. Kita jadi berkat bagi siapapun. Dari mana kita mendapatkan itu semua? Dari mana kita dapatkan janji-janji itu semua? Kembali lagi, jangan ngeyel kalau dibilangin, jangan ngedablek kalau diomongin, jangan songong kalau dinasehatin sama orang tua. Tunduk taat itu kunci yang utama. Meskipun daging kita seringkali nggak mau, ngelawan, ngeberontak, tapi kita harus taat dan tunduk akan perintah Tuhan, akan didikan, ya, didikan orang tua, didikan para guru, didikan para hamba Tuhan, amat terlebih didikan firman Allah, ya. Tante tidak mau hidup kita ditertawakan oleh Tuhan. Tuhan bilang, syukurin, emang enak, ya. Dari surga loh Tuhan ketawain kita, ya. Ketika kita hidup kita masih muda, tapi kita sudah menderita, ya, sudah harus bekerja banting tulang, menghidupi anak istri, ya. Mungkin kita belum siap jadi seorang ibu, tapi kita sudah jadi seorang ibu, ya. Mungkin kita punya cita-cita masa depan, pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi semuanya pupus, sirna, nggak ada. Karena apa? Karena kita sudah gagal. Jangan, ya, jangan sampai seperti itu. Ingat, kalian harus punya lapisan pertahanan. Berapa lapis itu? Ya, dari rumah, pintu gerbang, pintu rumah 2. Dari pintu rumah, pintu kamar 3. Dari pintu kamar ke lemari 4. Dari lemari ke laci 5. Dari laci ke brankas 6. Bayangkan, itu hanya menjaga sebuah berlian, apalagi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tuhan mengasihi anak-anak muda. Tuhan punya rencana buat engkau lebih besar dari apa yang kau bayangkan. Hidup takut akan Tuhan, berserah mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tante akhiri khotbah kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami tidak mau sesuatu yang berharga itu hilang dalam hidup kami, tetapi kami mau menjaganya baik-baik. Kami tahu Tuhan punya masa depan yang indah, yang cemerlang buat kami, karena Tuhan merancangkan masa depan yang indah buat kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami. Kami mau taat, kami mau setia, meskipun kami lemah Tuhan, tetapi Tuhan yang akan berikan kemampuan buat kami. Tuhan jagai pikiran hati kami, Tuhan jagai tangan mata kami. Oh, seringkali iblis menggodai kami dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi kami mohon, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Segala dosa-dosa yang mengikat kami, ya Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau kuduskan kami, pikiran kami, perkataan kami. Baik Tuhan, segenap hidup kami kuduskan dengan kuasa darah-Mu dan kuasa firman-Mu, sehingga pikiran kami pikiran Kristus, sehingga hidup kami memancarkan kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Kita akan bertemu lagi di lain waktu kesempatan. Dadah.